Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Setoran hadisnya. Hadis ketiga. Omset. Baca Muhammad Saleh Ramadan. An Abi Abdurrahmani Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimas sholati wa ita'iz zakati wa haji baiti wa shaumi wa ramadana. Naufal Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khams wa tuqimu salat wa tu'tiyaz zakat wa hajjil baiti wa shaumi ramadana. Mumtaz. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Melanjutkan pelajaran kita. Masih hadis yang kedua. Kita ulangi sedikit, belum selesai kita pembahasan hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala kami duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang. Dia memakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharu safar. Tidak diketahui, tidak terlihat pada dirinya bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan kami pun tidak ada yang kenal dengan dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dia datang sampai duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyandarkan dua lututnya kepada lutut Nabi dan dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqal, dan dia menanyakan, memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, ajari aku, beritahu aku tentang apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah
dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan seseorang yang datang kepada beliau. Dia menanyakan tentang apa itu Islam. Lalu Nabi menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat di sini engkau bersaksi itu sudah kita kaji. Apa makna syahadat? Syahadat itu apa? Ada 3 kandungan. Ya tuh, Abdurrahman Hasib. Yang pertama, iqrarun bin lisan, mengucapkan dengan lisannya. Yang kedua, ma'al ilmi, harus tahu maknanya. Yang ketiga, wal yakin, dan yakin. 6. Jadi yang namanya kesaksian itu harus mencakup 3 poin tersebut, ya, 3 unsur tersebut. Iqrar bil lisan, pengakuan dengan lisan diucapkan, syahadatnya diucapkan, ma'al ilmi wal yakin, beserta tahu maknanya, tahu maksudnya, dan meyakini kebenarannya, ya. Maka kalau sudah 3 itu ada, maka itulah yang dinamakan kesaksian, ya. Orang tidak bisa bersaksi kalau 3 itu tidak ada, ya. Sebagaimana kalau ada kejadian kan, pembunuhan, perampokan, pencurian, kan kalau pelakunya itu ditangkap, dia dihukum, namun perlu ada saksi dalam menetapkan hukumnya. Nah, yang dijadikan saksi ini siapa? Orang yang betul-betul dia mau mengucapkan si fulan ini adalah yang membunuh, si fulan ini adalah yang mencuri, ya. Dia mengucapkan kesaksiannya dan dia sadar dan tahu dengan ucapan dia itu, apa yang dia ucapkan itu dia ucapkan dengan sadar, dia tahu maknanya, dan dia yakin akan kesaksiannya, ya. Betul-betul orang yang bersaksi ini dia yakin dia melihat langsung kejadiannya. Maka orang-orang seperti itu diterima kesaksiannya, ya. Adapun orang yang melihat kejadiannya tidak, dia juga tidak yakin si fulan ini yang membunuh, si fulan ini yang mencuri, ya. Maka orang-orang seperti ini tidak dijadikan saksi. Kalau dia bersaksi pun kesaksiannya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dia ragu-ragu dengan apa yang dia lihat, atau dia tidak tahu dengan kejadian yang sebenarnya, ya. Maka kesaksiannya tidak diterima dan dia pun tidak boleh dijadikan saksi, ya. Yang dijadikan saksi apa? Orang yang mau mempersaksikan dengan lisannya, dia ucapkan si fulan yang membunuh, si fulan yang mencuri, dia sadar dengan ucapan yang dia ucapkan dan dia yakin dengan kesaksian yang dia saksikan, ya. Maka baru diterima kesaksiannya. Seperti itu juga 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu adalah kesaksian yang harus diucapkan, harus tahu maknanya, dan harus yakin dengan kebenaran isinya, ya. Seperti itu, ya. Kesaksian terhadap apa Islam itu? Kesaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kesaksian bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. La ilaha illallah apa makna yang tepat?
Dapat Muhammad Rizki, Noval, Aziz. Kameranya terbalik. Apa makna la ilaha illallah yang tepat? Ya itu. Muhammad Rizki, Noval, Aziz. Apa makna la ilaha illallah yang tepat? La ilaha illallah itu apa artinya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Naam. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kenapa itu makna yang tepat? Karena begini, ilah itu artinya makluh, ya. Ada beda antara ilah dengan Rob. Ya, ada bedanya antara ilah dan Rob. Ada bedanya antara la ilaha illallah dengan la robba illallah. Kalau bahasa Indonesianya sama, ya. Orang banyak mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La robba illallah juga diartikan apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Rabbun itu apa? Tuhan, kan? Kalian berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa artinya? Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, ya, dan dosa kedua orang tuaku. Ya, begitu kan? Berarti Rabb itu juga Tuhan. Ya. Apakah sama? La ilaha illallah la rabba illallah? Kalau diartikan bahasa Indonesia diartikan sama, ya. Sebenarnya tidak sama. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, itu la ilaha illallah dengan la rabba illallah itu tidak sama. Karena kalimat ilah itu bermakna ma'luh dengan makna ma'luh, ya. Ma'luh itu artinya ma'bud, yang disembah. Ya. Kalau Rabb itu diambil dari kata-kata rububiyah, ya, pengatur. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Tapi kalau ilah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Makanya makna yang tepat apa? La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Sesembahan banyak, ya. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari, ya, orang-orang Majusi. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah Maryam, ada yang menyembah salib, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah apa? Banyak. Sesembahan banyak. Namun yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah. Yang dijadikan Tuhan itu banyak, namun yang berhak disembah, ya, adalah Allah. Jadi ilah itu maknanya apa? Ma'luh, atau dengan kata lain ma'bud, yang disembah. Sehingga makna yang tepat dari kata-kata la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu sudah kita bahas kemarin, ya. Karena ini penting, ya. Kenapa ini diulang-ulang terus? Karena ini penting, ya. Sangat sedikit atau sebagian kaum muslimin, ya, mereka
salah dalam mengartikan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dia mengatakan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Sehingga mereka ya, mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Ya. Karena memang diartikan dengan arti yang keliru. Ya. Coba kalau diartikan dengan arti yang tepat, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Sehingga apapun bentuk ibadahnya itu tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Ya. Apapun kalau dia adalah bentuknya ibadah, maka hanya untuk Allah. Ya. Dan ibadah itu sebagaimana kita ketahui tidak hanya sholat, ya. Tidak hanya puasa, ya. Menyembelih hewan juga adalah ibadah, bernazar juga ibadah, ya. Ketundukan hati juga ibadah, khauf, rasa takut kita adalah ibadah, pengharapan juga ibadah. Maka semua itu kalau dia ibadah tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Ya. Karena makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak menerima ibadah kita kecuali Allah. Ya. Tapi kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, sehingga orang-orang beribadah pun kepada selain Allah. Ya. Masih banyak yang menyembelih untuk penghuni laut. Ya. Masih banyak yang menggantungkan nasibnya dengan jimat-jimat. Masih banyak yang mengharapkan keselamatannya dengan menggantungkan gelang-gelang tali hitam. Ya. Masih banyak yang menggantungkan rizkinya, ya. Mengharapkan rizkinya lancar dengan pergi ke tempat-tempat keramat. Ya. Ini tidak boleh. Pengharapan kita, rasa takut kita itu adalah ibadah, ya. Ibadah hati namanya. Dan itu tidak boleh kita peruntukkan kepada selain Allah. Maka kalau kita ingin lancar rezeki kita, tinggal kita minta kepada Allah. Ya. Kalau kita takut bahaya, ya, takut ada musibah yang menimpa kita, tinggal kita berlindung kepada Allah. Tidak boleh kita berlindung kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Ya. Tidak sedikit kan orang ketika dia mau perjalanan jauh, ya, apa yang dia lakukan? Ya. Dia melakukan hal-hal yang dia kira menyelamatkannya. Ya. Dia bikin sesajen, ya. Lalu dia peruntukkan, ya, dia larutkan ke sungai kah? Ya. Orang yang mau berdagang, mau buka toko, ya. Awal-awal mau buka toko dia bikin kopi manis, kopi pahit, bikin lakatan, telur, ayam hitam, ayam putih, ada rokoknya lagi, ada pisang, ditaruh di wadah. Semuanya ditaruh di wadah, wadahnya digantung di bawah toko atau digantung di atas, di atap toko. Itu maksudnya apa? Itu dia ingin rezekinya lancar, namun minta kepada jin. Ya. Nggak boleh. Tidak boleh seperti itu. Rizki yang melancarkan rizki adalah Allah. Sehingga kalau kita mau dilancarkan rizki, ya, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang mau lancar cari ikan di lautan, ya, terhindar dari cuaca buruk, ya, gelombang atau angin, ya. Sehingga setiap tahun mereka mengadakan ritual menyembelih sapi, kepalanya dilarutkan ke laut. Ya. Sekarang Anda mau nanyakan, menyembelih itu ibadah atau tidak?
Siapa nih? Gusti. Gusti. Gusti Muhammad Roland. Menyembelih ibadah atau ada? Menyembelih hewan ibadah atau bukan? Contohnya, contoh menyembelih hewan ibadah itu apa? Apa namanya? Termasuk ibadah menyembelih. Contohnya apa? Menyembelih hewan itu ibadah ya lo, ya kan? Iya sudah, betul sudah. Terus contohnya apa? Contoh dalam syariat kita. Hah? Iya, berkurban. Apa lagi? Selain kurban apa lagi? Hah? Akikah, ya enggak? Hah? Akikah ya enggak? Iya, akikah. Kan kalau ada anak lahir laki-laki berapa akikahnya? 2 kambing. Kalau perempuan 1 kambing potong, ya kan? Ibadah atau bukan itu? Ibadah. Lagi dalam ibadah haji ada yang namanya hadiyu, ya. Bagi orang yang haji tamattu' dan qiran, dia harus menyembelih 1 ekor kambing. Itu juga ibadah. Nah, ibadah-ibadah seperti itu diperuntukkan kepada Allah. Lalu kalau ada orang menyembelih untuk penghuni laut, nah berarti dia menyembelih atau beribadah untuk selain Allah. Kalau beribadah untuk selain Allah berarti apa hukumnya? Syirik. Dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa dia bisa melakukan itu? Mungkin karena dia tidak tahu itu adalah ibadah, dan mungkin dia salah dalam memahami tauhid, memahami kalimat tauhid. Dia menganggap kalimat tauhid itu tidak ada Tuhan selain Allah. Dan dia mengakui, iya saya mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal yang benar apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang benar. Kamu ini menyembelih itu ibadah. Kalau kamu benar-benar bertauhid, jangan menyembelih kepada selain Allah. Karena makna tauhid itu apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, seperti itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang kedua, kan ada 2 kalimat syahadat. Kalimat yang pertama la ilaha illallah. Kalimat kedua adalah Muhammadur Rasulullah. Bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita berikrar dengan lisan, kita ucapkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita mengetahui adalah Muhammad utusan Allah, dan kita yakin tidak ada keraguan dalam diri kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah kesaksian. Ya. Kesaksian bahwasanya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang kita akan mengetahui ya, apa kandungan dari kalimat kedua dari kalimat tauhid. Ya. Kandungannya ada 7. Ya. Kandungan Muhammadur Rasulullah itu ada 7. Ya. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Ya.
Orang yang bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia harus mempercayai semua yang Nabi kabarkan. Ya. Tasdiquhu fima akhbar. Orang yang mengaku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia konsekuensinya adalah harus mempercayai, membenarkan apa yang Nabi kabarkan, apa yang Nabi kabarkan, sampaikan, ya. Seperti itu, ya. Karena sejatinya apa yang Nabi kabarkan itu adalah perintah Allah. Allah mengabarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Jadi semua yang dikabarkan oleh Nabi, itulah yang diinginkan oleh Allah, itulah yang dikabarkan oleh Allah untuk sampai kepada diri kita. Karena Nabi Muhammad adalah tugasnya adalah hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah diwajibkan kepadamu Muhammad dalam perkara risalah kecuali hanya menyampaikan. Jadi Nabi Muhammad itu tugasnya menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itulah yang sebenarnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi Muhammad hanya menyampaikan. Tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Seperti itu yang disampaikan oleh Nabi, seperti itulah yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi. Sebagaimana Nabi sampaikan kepada kita, dan itulah sebenarnya yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi. Nabi hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah untuk kita, untuk semua manusia. Ya. Makanya di dalam Al-Quran apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Ya. Nabi itu berbicara perkara agama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pilihan yang lain untuk diri kita, ya. Kalau itu adalah benar sabda Nabi SAW, maka tidak ada pilihan bagi kita, melainkan kita harus percaya, harus membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya. Makanya kata para ulama, jikalau ada hadis sahih lalu didustakan, maka orang yang mendustakan itu dia murtad. Mendustakan hadis sahih, hadisnya betul-betul sahih, dia juga tahu itu hadisnya yang sahih, lalu dia tidak percaya, maka orang ini kata para ulama, dia telah keluar dari Islam. Dia murtad karena dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Baik apa yang disampaikan oleh Nabi itu, baik perkara yang sudah terjadi masa lalu, cerita-cerita para nabi yang dulu, atau yang disampaikan Nabi itu adalah sebuah perintah, atau yang disampaikan Nabi itu adalah perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara gaib yang akan datang, ya, semisal tanda-tanda hari kiamat, ya. Kalau orang tidak percaya dengan sabda Nabi SAW, maka dia keluar dari Islam, dia murtad, ya. Misalnya, ya, kan di antara tanda hari kiamat apa? Matahari timbul dari barat. Matahari timbul dari barat. Lalu kata dia, masa sih matahari bisa timbul dari barat? Gimana caranya? Ya. Iya, saya percaya ini adalah perkataan Nabi, tapi tidak masuk akal kok matahari bisa timbul dari barat.
Dia menolak hadis itu. Padahal dia tahu itu hadis Nabi, tapi dia tolak karena tidak masuk akal, kata dia. Maka orang ini bahaya. Orang ini bisa murtad, dia keluar dari agama Islam, ya. 1 menit lagi ya. Ada 6 lagi ya, 6 kandungan Muhammadur Rasulullah ya. Kalimat kedua dari kalimat tauhid kita cukupkan saja ya, karena waktunya hampir habis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.